cinta di dalam di wajahnya. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi, Tuhan memberiku kegirahan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kami bersorak dalam Tuhan. Memberiku kegirahan, sukacita yang melimpah bagi umat Tuhan. Dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Nyatakan sekali lagi. Haleluya, ku bersorak. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Kami mau lebih mengasihi. Mari katakan bersama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya
untuk menguduskan hari Sabat-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu seperti Maria Tuhan Yesus, yang dengan sengaja duduk dan memberikan hati pikiran kami fokus kepada suara-Mu Tuhan. Suara-Mu yang meneduhkan badai, suara-Mu yang mengangkat segala ketakutan, kecemasan kami. Suara-Mu yang memberikan kelepasan, memberikan kepertolongan, menyembuhkan kami. Oleh kuasa darah-Mu yang menutup bungkus kami pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan akan menjamah setiap telinga kami dan hati kami ya Tuhan, sehingga kami juga boleh dibaharui. Firman-Mu akan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan kami, mendidik kami dalam kebenaran, menuntun kami dalam kehendak-Mu. Tuhan, berbicaralah, jamahlah. Tidak ada satupun firman yang akan kembali dengan sia-sia. Engkau mengetahui kehausan dan apa yang menjadi pergumulan persoalan dari umat-Mu. Jamahlah dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan tema kita dalam bulan ini adalah inilah waktunya untuk menabur. Inilah waktunya untuk menuai bagi kerajaan Allah. Kenapa saudara? Karena kita tahu waktunya sudah sangat dekat. Dan kalau kita tahu waktu kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat, maka hal-hal yang membuat kita fokus kepada hal-hal yang menarik energi negatif kita, seharusnya kita tidak lagi ada di sana. Amin, saudara. Dan kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca dalam kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Baik saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan baca Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyian Jarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorak. Pada waktu itu kita berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan akan air di lingkungan tanah. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sama-sama. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkasnya. Silakan duduk saudara. Wow. Saudara, ini adalah topik yang keempat dalam bulan ini, yang menyadarkan kita, saudara, bagaimana kita bisa tetap menabur di dalam air mata. Amin, saudara. Ya. Banyak orang ketika ada pergumulan, ada persoalan, ada sakit penyakit, ada tantangan hidup yang membuat dia akan terus menangis, meratapi nasib, saudara. Membuat dia tidak maju di dalam Tuhan. Tetapi saudara, membuat dia menjadi apa saudara? Malah meninggalkan Tuhan. Malah berkeluh kesah, ya saudara. Nah saudara, pada hari ini mari kita akan perhatikan dalam firman Tuhan menabur dalam air mata. Ada 3 hal yang akan menjadi berkat bagi kita. Yang pertama adalah menabur dalam air mata berarti ada harga yang harus dibayar dalam hidup ini. Untuk apapun saudara, ya kan? Lalu yang kedua, menabur dalam air mata, kita baca tadi dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6, dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis. Artinya justru ketika kita dalam pencobaan, di dalam masalah, di dalam tantangan, firman Tuhan bilang terus maju, jangan mundur. Amin. Terus atau lebih semangat lagi rohmu, jiwamu. Teruslah menabur walau ada air mata. Lalu yang ketiga, ini berbicara bahwa ada kepastian. Walaupun kadang kita seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, dia harus terseok-seok sampai habis semua hartanya untuk berobat. Tapi pada saat dia
mempunyai ketetapan hati, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi, tidak ada harapan. Tapi dia terus maju, melangkah sampai dia mencapai apa saudara? Jubah Yesus. Maka kita lihat apa saudara? Dia bersorak-sorai karena pada waktu itu juga mereka sembuh, perempuan itu sembuh. Nah, saudara, yang pertama, mari kita lihat yang pertama, slide ini berkata, satu, menabur. Itu ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar? Kalau kita menanam benih, menanam padi, ya kan saudara? Maka di situ saudara ada benih. Kadang kita harus beli apa? Bibitnya, kan gitu ya. Kita harus beli bibit dulu, baru bisa kita tanam. Lalu untuk dia bisa tumbuh besar, dalam dua minggu ini saya berbicara tentang pohon ara dan pohon anggur. Harus kadang digunting, kadang harus dibersihkan, digemburkan tanahnya, pupuknya, ada pestisidanya. Ada waktu untuk merawat, ada waktu untuk menjaga supaya buah yang dihasilkan jangan masih kecil-kecil sudah runtuh dimakan hama. Atau mungkin ada cuaca yang ekstrim, tiba-tiba ada kekeringan, maka kita akan berupaya kalau itu sawah, bagaimana supaya ada air yang mengalir menggenangi sawah itu. Nah, dalam kehidupan kita lihat slide berikut saudara, juga demikian saudara, dalam hidup ini. Ini anak-anak pada tamat sekolah, ya kan, naik kelas ya, ya betul saudara. Nah, anak-anak kami, coba perhatikan itu, yang slide sebelah kiri. Kalau engkau menolak untuk bayar harga, tidak mau belajar, ada ujian, bolos, tak usah belajar deh, biarin aja. Ya kan, ada kertas ujian, kamu nggak ngisi, ada PR tugas, kamu nggak kerjakan. Kira-kira saudara, yang slide di bawah itu bisa nggak dia nanti akan menjadi seorang sarjana? Bisa? Tidak mungkin. Nggak mungkin dia lulus SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Kalau dia di dalam masa dia diproses di bangku sekolah, menolak disiplin dalam hidupnya, ya kan? Kan pagi-pagi dia harus bangun, ya. Seperti di sekolah anak kami ada yang dia di Medan tapi dia rumahnya di Binjai. Jadi ada, dia katakan begitu, harus pagi-pagi sudah diantarkan, anaknya masih ngantuk-ngantuk saudara. Ada harga yang harus dibayar. Jadi anak muda jangan mimpi simsalabim aku langsung bisa jadi sarjana, aku bisa akan lulus. Kalau dalam hidupmu engkau bermalas-malasan, itu tidak mungkin. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya. Ini adalah pohon ara yang saya gambarkan dalam beberapa minggu yang lalu. Saudara, pohon yang engkau tanam tidak akan mungkin berbuah yang lebat kalau engkau tidak memberikan perhatian bagi pohon itu. Ya kan saudara? Kalau engkau tidak menyiramnya, kalau seperti pohon anggur minggu lalu, itu dalam 1 minggu itu harus 3-4 kali disiram. Kalau engkau tidak menyiramnya, engkau enggak memperhatikan mataharinya dari mana, ada ulat engkau masa bodoh, saudara, mungkin yang di bawah itu tidak akan bisa kita tuai itu buah itu, saudara. Lalu kita lihat di sini juga, saudara. Nah, ini yang gambar yang ketiga ini ada seorang gadis kecil. Dia belajar cuci piring. Jadi kalau anak-anak juga sejak dari masa kecil sudah kita ajar, ini ibu-ibu, bapak-bapak, mulai dari kecil sudah pegang sapu, bersihkan toilet, bersihkan kamar. Nanti ketika dia sudah besar atau dia mungkin merantau, itu tidak akan menjadi beban bagi dia. Amin, saudara. Iya, karena sudah terbiasa. Dalam rumah tangga juga dia tidak akan dia akan risih ketika melihat sampah. Sudah terbiasa. Nah, itu makanya kita juga sebagai orang tua harus ajar itu mereka, saudara. Seperti ada pernah konseling kami, saudara. Jadi anak ini mungkin anak perempuan satu-satunya dalam keluarga ini.
bekerja, dia bekerja ke Tarutung, dapat suami jaksa, dia kerja di bank. Tetapi rupanya anak ini dari kecil tak pernah pegang sapu, apalagi masak, saudara. Jadi ketika menikah, saudara, lalu dia pulang ke rumah mertuanya, baru 3 bulan pulang ke mertua, ada jalan-jalan. Maka dia di kamar aja, saudara, nggak buat apa-apa. Dan itu bencana luar biasa, saudara. Dan hampir-hampir dia diceraikan. Tapi untuk kita konseling selamat. Ya, nggak mau bangun, nggak siapkan sarapan. Nah, ketika disampaikan kepada besan, antar besan, langsung bilang, aduh Eda, zaman sekarang ada handphone, tinggal klik, go food. Ya, saudara. Nah, tapi gara-gara itu, waduh, luar biasa, saudara. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, harus begitu. Anak muda, kalau engkau siap untuk pacaran, siap untuk menikah, engkau harus siap membersihkan toilet, siap masak. Yang anak muda, kalau engkau siap untuk pacaran, engkau harus siap bekerja. Engkau tidak akan bisa bekerja kalau engkau nggak bayar harga sekolah mati-matian, nggak bolos-bolos. Itulah yang disebut menabur dengan air mata. Amin, saudara. Ya. Lalu kita lihat yang ke kanan itu, yang paling ujung. Kalau kita ingin melihat anak itu akan tumbuh dan mengasihi kita sampai kepada masa tua kita, itu dengan diawali sejak dari kecil. Bagaimana kita menabur air mata kita untuk dekat dengan anak itu, memberi waktu. Amin. Gak mungkin dia bisa tiba sayang kepadamu kalau tidak ada waktu bagi dia. Itu gak mungkin, saudara, hubungan kontak itu. Kalau dia tidak pernah merasa mama dengan papa dekat sama dia, gak mungkin, saudara. Dan itu diawali sejak dia masih kecil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kesibukanmu di dunia bisnis tangga engkau melupakan hubungan dengan anak. Ya. Lalu yang kedua kita lihat, saudara, ayat ini berkata, Mazmur 126 ini, ayat yang ke-6 tadi dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya, saudara, kadang-kala kita memang banyak perjuangan membesarkan anak. Mungkin engkau banyak tantangan di sekolahmu. Mungkin engkau banyak tantangan di dalam dunia keluargamu. Banyak tantangan sehingga engkau masih menangis, saudara. Tapi firman Tuhan berkata di sini, kalau engkau ingin menuai dengan sorak-sorak, maka, saudara, justru dalam tantanganmu, kita harus tetap berjalan maju. Amin, saudara. Jadi yang kedua adalah teruslah menabur walau air mata ada, saudara. Kalau ada air mata sedikit, langsung engkau berhenti melayani, langsung engkau berhenti untuk mengasihi Tuhan, berhenti baca firman, berhenti berdoa. Justru pada saat itu engkau tidak akan bisa menuai. Ya. Nah, Kejadian 8 ayat 22 mengingatkan kita bahwa ayat itu berkata, selama bumi masih ada, menabur dan menuai tidak akan berhenti. Kita suka atau tidak suka, saudara suka atau tidak suka, firman Tuhan ingatkan kita, Kejadian 8 ayat 22, selama masih ada bumi, ada kehidupan, menabur dan menuai itu akan menjadi kehidupan kita. Amin, saudara. Itu tadi, saudara. Ya. Nah, apa maksudnya teruslah menabur walau ada air mata? Mazmur, kita baca dulu Mazmur 107 ayat 37. Kita baca Mazmur 107 ayat 37. Iya, 1-2 ya. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil.
Jadi maksudnya begini saudara, kalau ketika ada tangisan langsung engkau stop bekerja, ada tantangan di dunia sekolah, mungkin engkau mendapat dosen yang killer, langsung kau stop, tidak mau lanjutkan sekolahmu, gak mungkin engkau akan bisa menuai, bisa tamat, bisa berhasil seperti itu ya. Artinya saudara, apa yang akan engkau tuai jika tidak ada yang kau tabur? Amin. Tidak mungkin engkau akan bisa. Ibu Tobing dan kawan-kawan sekarang suka kembali ke Indrapura, buat sawah lagi, tabur saudara, mau tuai. Tidak mungkin ada yang dituai kalau engkau nggak pernah tabur, saudara. Nggak mungkin. Kita baca Pengkhotbah 11 ayat 1, saudara. Pengkhotbah 11 ayat 1 berkata begini, silakan. 11 ayat 1. Ya, 1-2 ya. Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatinya kembali lama setelah itu. Jadi kalau kita juga tidak pernah nabur di ladang pekerjaan Tuhan, nggak pernah nabur waktu yang baik, kehidupan yang baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, apa yang kembali kepada kita, saudara? Nggak pernah berdoa untuk keselamatan anakmu, mana mungkin selamat, saudara? Kita katakan mungkin karena dia bandel, biarin aja lah, pulang nggak pulang biarin, bodoh amat. Saudara, dia lari dari rumah langsung kita biarin, nggak apa-apa, biarin. Saudara, nanti yang susah kita sendiri. Kejadian 26 ayat 12, ketika Ishak ada di tanah Filistin, di mana itu adalah dia orang asing di situ. Nah, kadang-kala kita ketika ada di lingkungan yang baru, di lingkungan yang kita tidak kenal, kita kadang tidak mau menghasilkan buah-buah, atau kita bermalas-malasan, nggak usah lah, nanti kalau aku kerja, aku orang asing, aku diterima nggak di pekerjaan ini ya. Banyak sekali. Tetapi saudara, kita lihat di sini saudara, Ishak dikatakan walaupun dia ada di tempat yang asing, di lingkungan orang yang nggak percaya, dia menabur di sana. Dan ayat itu dikatakan, ayat Kejadian 26 ayat 12 dikatakan pada tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Makanya ada firman Tuhan bilang, berilah maka kamu akan diberi. Jadi kalau saudara memberi, saudara, Tuhan gak mau dipiutangi, saudara. Jadi makanya adalah salah kalau misalnya dikatakan begini doanya, Tuhan berkatilah juga orang yang tidak memberi. Itu doanya salah, gak sesuai dengan Alkitab. Ya benar saudara. Kita pergi beradat aja kita bawa tupak kita, ya kan? Pergi ada meninggal aja kita bawa, betul gak saudara? Apalagi ketika kita bawa ke rumah Tuhan, ada dibilang bukan dengan tangan yang hampa ku datang ke rumahmu Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tapi bagaimana kita memberikan dengan sukarela, dengan hati yang bersyukur bahwa kita tahu berkat kita itu dari Tuhan. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya saudara, teruslah menabur walau ada air mata. Berbicara apa? Kenapa kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan tantangan, kita harus terus semangat melayani, terus kita berdoa? Kenapa saudara? Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai dengan 6 berkata begini, karena kita tidak tahu mana yang akan menghasilkan. Kenapa kita harus tabur terus, bekerja? Karena kita nggak tahu dari hasil ini, mungkin aja ada yang tidak berhasil. Mari kita akan baca Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai dengan 6. Ayat 4, ya, 1-2 ya. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik.
Jadi Alkitab mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita rajin menabur. Jadi kalau ada orang Kristen yang malas, itu nggak ngerti firman Tuhan. Sampai-sampai nanti kita akan belajar, orang malas harus belajar kepada semut. Ya. Justru pada waktu engkau sedang tidak bersemangat untuk menabur. Amin. Pada saat engkau tidak suka berdoa saudara. Pada saat engkau rasanya, aduh gak bisa baca firman, baca firman saudara. Nah, Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 9 itu berbicara saudara, mengingatkan kita juga para orang tua untuk berulang-ulang selalu juga menabur firman Allah kepada anak kita, keluarga kita. Berulang-ulang. Nasihat itu berulang-ulang kepada mereka. Kenapa? Karena kita tidak tahu, mungkin hari ini dia tidak mengacuhkan nasihat kita, tapi besok kita ulang lagi. Mungkin pada waktu itu tepat bagi dia, sesuai dengan masalahnya dia. Amin saudara. Ya itu saudara, maka dikatakan berulang-ulang tabur. Berulang-ulang tabur. Nah kadangkala saudara akan melihat ketika kita tabur bagi anak-anak kita, mama kan hidup zaman dulu, sekarang kan beda. Tapi ternyata saya melihat, saudara, dari kehidupan anak saya sendiri, ternyata akhirnya walaupun mereka bilang itu, tapi mereka ingat saudara, ketika mereka kebentok dengan masalah yang kita tabur firman Tuhan itu, saudara, iya ya, firman Tuhan, mama pernah bilang begitu. Makanya saudara, tabur terus firman Tuhan bagi anakmu. Jangan patah semangat. Amin. Doa terus bagi suami, doa terus bagi istrimu, doa terus ya. Nah, Hosea 10 ayat 12 berkata, bukalah bagimu tanah yang baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Ini berbicara apa saudara? Penginjilan yang tiada batas dengan semangat tinggi tanpa menyerah saudara. Menabur dengan mencucurkan air mata yang terus maju saudara dalam hidup ini. Berbicara kita harus setiap saat punya semangat yang tinggi, tidak menyerah untuk melihat kita ini ada visi kerajaan Allah yang Tuhan taruh. Amin. Kan Filipi 1 ayat 22 dikatakan apa? Kalau aku masih hidup, itu artinya aku harus bekerja menghasilkan buah. Amin saudara. Siapa yang masih hidup? Angkat tangan. Bilang dulu kiri kanan, Eda, Amang, kau masih hidup, bekerja hasilkan buah ya. Bilang dulu. Ya. Jadi jangan habiskan waktumu di handphone, jangan habiskan waktumu ngerumpi, membahas gosip, memikirkan hal-hal yang tidak baik. Buang itu yang negatif-negatif saudara. Tuhan sudah dekat, kita masih lagi membicarakan hal-hal yang tidak baik. Kalau sudah tidak baik, stop, saudara. Menguras energi, membuat aku menjadi patah semangat. Padahal hidup ini harus berjalan terus. Amin. Amin. Harus punya semangat tinggi. Nah, lalu saudaraku yang terakhir di sini dikatakan menabur dengan air mata pasti menuai dengan sorak-sorak. Itu berbicara apa saudara? Ingatlah, mungkin engkau mencucurkan air mata untuk pertobatan anakmu, pertobatan suamimu. Saya berdoa untuk jemaat-jemaat yang belum bertobat. Saya menangis, saya bayar harga, waktu juga. Tapi firman Tuhan bilang pasti. Katakan pasti. Pasti. Iman Kristen bukan mudah-mudahan. Alkitab berkata tadi apa? Ayat yang ini, pasti pulang membawa berkasnya dengan, ya, kan ada pepatah kita kan, berakit-rakit, terus berenang-renang, bersakit-sakit, bersenang. Iya. Jadi bukan bersenang-senang dulu baru bersakit-sakit. Jadi kalau saat ini engkau sedang mencucurkan air mata, ingatlah Tuhan sedang menyiapkan kegembiraan bagimu. Ada tuaian besar yang sedang Tuhan siapkan. Terus maju, amin. Ya saudara.
Pasti ada hasil. Jangan pernah menyerah. Sama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya. Kadangkala air mata Tuhan izinkan untuk mengikis, seperti pohon ara itu, seperti pohon anggur itu, mengikis, dipotong, krek. Karakter itu tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya kita akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Pada waktu dipotong memang sakit, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita akan baca ini 1 Korintus 15 ayat 58. Berkata apa? Ya. 1, 2 ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu. Ini yang dimaksud ketika engkau menabur air mata. Kita susah-susah penginjilan mungkin, saudara. Kadang kita pulang larut malam untuk berdoa bagi orang yang hampir-hampir cerai, tapi akhirnya ternyata dia tidak jadi cerai. Wah, itu kan kita sorak-sorai, betul nggak, saudara? Wah, kami pernah sampai jam hampir setengah 12 malam, saudara, baru pulang. Tapi puji Tuhan, keluarganya baik, pulih kembali. Saya dimusuhi, kenapa berdoa untuk rumah tangganya pulih kembali? Ya, masa pendeta berdoa supaya cerai lah Tuhan cerai? Gak gitu kan, saudara? Jadi selalu pasti ada. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ya, doa-doamu tidak akan sia-sia. Nah, menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Artinya, saudara, di dalam Yesaya 32 ayat 12 sampai dengan 20 dikatakan, ratapilah, merataplah sampai pemulihan itu terjadi bagimu. Merataplah, tangisilah sampai pertobatan itu terjadi bagimu. Ayat itu berkata, ayat yang ke-20 dikatakan, maka kamu akan berbahagia. Kita baca ayat yang ke-20 aja, tolong tampilkan. Yesaya 32 ayat 20. Dikatakan mulai dari ayat 12 itu dikatakan, ratapi bangsamu, ratapi kebun-kebun anggurmu yang sudah tidak berhasil lagi. Kenapa ada tantangan? Kenapa nggak berhasil? Doa terus. Yuk kita baca. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Kalau ayat mulai dari ayat 12 dikatakan ratapilah. Nah, saudara, kita lihat slide berikut. Apa yang sedang kamu ratapi pada saat ini? Sebelah kiri ini adalah Bapak Agustinus. Jadi dia dari sejak kecil, saudara, ini bandel, ini luar biasa. Mamanya sampai terus nangisin dia, saudara. Waktu mamanya meninggal, barulah dia bertobat. Tapi luar biasa, jadi bapak gereja yang pertama. Ini Agustinus ini. Jadi saudara, jangan bilang, aku udah doa-doa, aduh, kok gak bertobat-tobat lagi nih. Kok gak berubah? Percaya saudara. Lalu kita lihat saudara yang berikutnya sebelah kanan. Apakah engkau sedang meratapi pada saat ini ada hubungan yang retak? Hubungan anak dengan menantu, orang tua, dengan teman sekerja, teman siapa, ada hubungan yang retak, saudara. Berdoalah, itu pasti.
Tidak ada, kalau ada dua orang yang hampir-hampir dalam perceraian, tapi kalau kedua orang ini mau dibimbing dalam kebenaran firman Tuhan, mengizinkan Tuhan memulihkan mereka, saya menemukan di dalam ladang-ladang konseling pelayanan, itu pasti bisa berhasil. Amin, saudara. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Lalu kita lihat di sini, saudara, apa yang harus kita ratapi? Kita tidak perlu meratapi masalah itu, tapi dikatakan di sini Lukas 23 ayat 28. Kita baca ini. Lukas 23 ayat 28 berkata, ini adalah perkataan Yesus pada waktu dia mau naik ke kayu salib. Dia melihat ada banyak perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Nggak tahan, aduh Tuhan kenapa disiksa. Tuhan bilang, jangan kau tangisi aku. Apa yang ditangisi, saudara? Yuk, 1, 2 ya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kalau kita baca tadi Yesaya 32 ayat 12 sampai dengan 20, dikatakan, ratapilah hidupmu. Kalau hidupmu tidak berbuah, kalau hidup kita tidak berdampak sampai setua ini, saudara, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Mungkin ada ulat-ulat di situ yang menghalangi buahmu berhasil, atau ketika kau berbuah kecil-kecil tapi sudah jatuh. Berarti ada dalam hati pikiran kita pertobatan yang belum sempurna, tangisi itu. Firman Tuhan bilang itu. Kenapa? Kalau kita sudah bertobat, anak-anak kita bertobat, disitulah kunci pemulihan dan bisa berbuah. Amin, saudara. Apa yang membuat engkau menangis pada hari ini? Saudaraku, mari kita akan bawa air mata kita. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, bilang dulu kiri kanan. Walaupun engkau sedang bergumul, air matamu banyak, ingat engkau pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yuk kita bangkit berdiri. Kau rangkai air matamu jadi permata, kau ubah kabut hitammu menjadi sutra, kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau
engkau sedang menangis pada saat ini karena ada pergumulan persoalanmu yang tidak habis-habisnya, teruslah maju menabur, teruslah maju imanmu, teruslah berpengharapan, teruslah berdoa. Abraham dikatakan walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia terus berharap dan mendapatkan kekuatan dan kemenangan. Ada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Dia sendiri yang berjalan di depan kita, Dia sendiri yang menyertai kita, Dia sendiri yang tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan pergumulan dan persoalanmu. Sebab itu dikatakan jangan takut, jangan patah hatimu. Mungkin engkau mengalami kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam membesarkan anak-anak, kesulitan dalam hubungan, kesulitan yang membuat engkau sepertinya gelap tanpa harapan. Saudara, berserulah kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dan pasti engkau akan pulang dengan membawa sorak-sorai. Bapa, kami hendak bersyukur untuk firman Allah yang kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kami ada harga yang harus kami bayar Tuhan dalam kehidupan ini, untuk kami bisa menuai dengan bersorak-sorai. Kami memerlukan semangat yang tinggi senantiasa setiap hari, untuk kami akan terus bergerak maju di dalam Tuhan, bergerak maju bersemangat dalam apapun yang kami alami. Dan firman-Mu mengatakan bahwa kami pasti Tuhan ada jawaban doa. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus turun kepada kami semua Tuhan, genapi firman-Mu. Karena firman-Mu berkata Tuhan, kamu akan menjadi saksi-Mu kalau Roh Kudus turun. Artinya di dalam masa proses hidup kami akan bisa tetap menghasilkan buah ketika kami mengizinkan Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Mari Roh Kudus ambil alih semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami dalam nama Yesus. Angkat segala keraguan-raguan kami di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kami akan tetap percaya kepada Tuhan, karena Engkau satu-satunya penolong, satu-satunya Allah, sumber dari segala sumber. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan, untuk senantiasa melangkah di dalam iman. Berkati firman-Mu menjadi rema bagi kami, untuk kami tetap akan bersemangat di dalam Tuhan, untuk kami akan tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, karena di dalam Tuhan jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.